Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'idal fikri li arbabil hijah wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabi min sahabil jahli hatta badat lahum sumusul ma'rifah ra'aw mukhaddaratihal munkashifah nahmaduhu jalla 'alal in'ami bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul quddusus salam wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul anam wa misbahul zalam wa rasulul malikil alam. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa adim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sadatil kiram. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqallahu rasulul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia dan mulia ini, marilah segenap kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana Allah masih memberikan kesempatan umur kepada kita para calon ahli kubur untuk tetap bersyukur atas karunia yang telah Allah titipkan kepada kita dengan memanfaatkan waktu sebagai sebaik-baiknya dan sebagaimana mestinya seorang hamba yang telah dijadikan oleh Allah tiada lain dan tiada bukan untuk berbakti dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu senantiasa tercurah limpahkan kehariban Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang rahmat serta salamnya juga mengalir kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya hingga sampai kepada kita sekalian selaku umatnya, yang mudah-mudahan kita diakui oleh baginda Rasul dan senantiasa kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khatib menyampaikan khutbah singkat di kesempatan Jumat awal bulan Syawal yang merupakan momentum yang sangat membahagiakan buat kita, bahwa selalu diingatkan untuk marilah sama-sama kita tingkatkan nilai keimanan, bukan hanya sebatas iman kita kepada Allah, tapi juga bagaimana kita bisa membentengi keimanan kita dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan imtithalul awamiri wa ijtinabun nawahi, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap terus berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khatib melanjutkan khutbah di kesempatan Jumat kali ini, terlebih dahulu khatib menyampaikan dalam momentum yang singkat ini dan dalam masih di hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah, khatib menyampaikan minal a'idin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan puasa kita
Di bulan suci Ramadan tahun ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh rangkaian ibadah kita, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghair mahdhah kita, dengan bacaan tadarus Al-Quran kita, dengan salat kita, wudu kita, ruku kita, sujud kita, tahlil kita, tadarru kita kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa itu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat dipertemukan kembali dengan Ramadan tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Setelah kita ditinggalkan bulan yang penuh dengan pendidikan, bulan yang penuh dengan gemblengan, bulan yang penuh dengan arahan, bulan yang dimana melatih nilai-nilai kesabaran kita dalam mengarungi setiap perjalanan demi perjalanan dalam pelaksanaan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan ketulusan hati, kerendahan jiwa, keikhlasan kita hanya untuk dan demi melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak mencari sesuatu di bulan suci Ramadan selain daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada dasarnya Ramadan adalah membina, mencetak kita untuk menjadi manusia yang sempurna, untuk menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Ramadan adalah bulan pelatihan, bukan bulan tempat di mana kita menyerahkan sepenuhnya terhadap bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah hamba Allah. Jadi kita melaksanakan apa yang menjadi ibadah kita selama di bulan suci Ramadan. Kita tidak mengabdikan diri kepada Ramadan. Kita tidak beribadah untuk Ramadan. Jadi oleh karenanya momentum yang paling sempurna saat dimana ketika kita sudah ditinggalkan Ramadan, Ramadan masih berbekas di dalam hati dan pikiran kita. Ramadan masih berbekas di setiap langkah-langkah kehidupan kita. Sehingga apa yang kita lakukan selama di bulan suci Ramadan bisa kita realisasikan di bulan-bulan berikutnya. Keistiqomahan itulah yang menjadi sebuah tolak ukur bahwa apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan nilai bakti kita kepada Allah. Karena pada dasarnya Allah menuntut kita, membimbing kita, mengarahkan kita untuk menjadi insan kamil, manusia yang sempurna. Belajarlah istiqomah dalam hal apapun dalam kebaikan. Maka oleh karena itu Allah mengingatkan kita dari beberapa surat-suratnya, yang surat Al-Kahf ayat 13 dan 14, surat Hud ayat 112, surat Fussilat ayat 30, surat At-Taubah ayat 7, surat Yunus ayat 89, surat Ahqaf ayat 13, surat Asy-Syu'ara ayat 15, surat Al-Jin ayat 16, surat At-Takwir ayat 28. Agar kita bisa melaksanakan keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita sudah lakukan selama di bulan suci Ramadan, kita tidak mencari kemuliaan, tapi kita belajar melatih keistiqomahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita hanya sebatas mencari kemuliaan, maka kemuliaan itu tidak akan menghampiri kita. Namun ketika kita mempertahankan nilai-nilai keistiqomahan dalam berbuat kebaikan, dalam apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah barang tentu kemuliaan itu akan datang menghampiri dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Maka oleh karena itu diingatkan oleh Allah di dalam surat Al-Kahf ayat 13, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah dan tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih dan berkecil hati terhadap apa yang menjadi nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Banyak sekali pengeluaran dan pengorbanan
perjuangan yang kita keluarkan menghadapi hari kemenangan di hari raya Idul Fitri. Bahkan tidak sedikit harta yang kita keluarkan untuk menyambut datangnya sebuah kebahagiaan karena kita sudah melaksanakan perintah Allah selama 1 bulan penuh dengan melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, latihan demi latihan yang telah Allah berikan adalah merupakan bagian daripada kesempatan yang Allah berikan juga kepada kita agar kita bisa dan mampu memanfaatkan kesempatan itu sebaik mungkin agar ke depan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Athaillah di dalam kitab hikamnya mengingatkan kepada kita bahwa kun talibal istiqamah wala takun talibal karamah. Tetaplah terus berjalan di atas keistiqomahan dan jangan berjalan untuk mencari kemuliaan. Karena pada dasarnya innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Pelatihan demi pelatihan yang telah Allah ajarkan kepada hamba-hambanya adalah merupakan bagian untuk bisa mempertahankan diri, bukan hanya sebatas mempertahankan pada nilai-nilai keimanan kepada Allah, tapi Allah berusaha untuk meningkatkan kadar kualitas ketakwaan hambanya kepada Tuhannya agar manusia menjadi manusia yang diharapkan oleh Allah, yaitu manusia yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang berbahagia ini kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang sempurna, orang-orang yang bersih, orang-orang yang senantiasa selalu memuji kemahabesarannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit, banyak sekali orang-orang yang telah membuktikan dirinya bahwa tetap terus istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Semiskin apapun, sejatuh apapun situasi dan kondisi dalam perusahaan, tetap istiqomah untuk selalu tetap berbuat kebaikan. Apalagi kita yang tidak memiliki banyak harta, tahta, benda, pangkat dan jabatan, kita hanya sebatas memiliki diri yang ada pada diri kita. Oleh karenanya pertahankan nilai-nilai kebaikan yang selalu harus kita tebar di setiap waktu, di setiap saat, dimanapun dan kemanapun. Kebaikan yang akan kita lakukan, bukan kejahatan. Maka oleh karena itu, dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa menjadikan kita, membimbing kita menuju ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berharap mudah-mudahan momentum Syawal kali ini menjadi sebuah apresiasi, aplikasi pelaksanaan selama 1 bulan penuh kita digembleng di bulan suci Ramadan ini, sehingga kita bisa dan mampu menemukan jati diri kita yang sesungguhnya, bahwa kita adalah manusia yang telah diciptakan oleh Allah, yang sejatinya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia selain hanya untuk berbakti, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan lagi hati kita, jadikan lagi pikiran kita seutuhnya kita hanya beribadah, berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah alladzi li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi nahana 'an ittiba'il hawa wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana محمد وعلى آله وأصحابه الذين نالوا المرتبة العليا والمنزلة القصوى أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد وصى الله الأولين والآخرين بالتقوى حيث قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تغفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وارض اللهم عن اصحابه وقرابته وازواجه وذريته اجمعين وعن الخلفاء الراشدين سيدنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين وتابعين التابعين ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وذنوب أمهاتنا وذنوب مشايخنا وذنوب إخواننا وذنوب إخواتنا وذنوب جماعتنا وذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمجاهدين والمجاهدات الأحياء منهم والأموات ونتوب إليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله ما تسمعون أقيم الصلاة